Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak lo denger tentang pesugihan Nyi Blorong? Banyak orang ngira itu cuma mitos, cuma dongeng turun-temurun dari tanah Jawa. Tapi kenyataannya ada yang beneran ngalamin, termasuk gue sendiri loh. Percaya nggak kalau ada orang yang sampai nggak bisa dikubur karena tanahnya nolak, mayatnya keluar sendiri 3 kali. Nggak ada yang bisa jelasin kenapa, kecuali satu hal, perjanjiannya belum selesai. Dan lebih gilanya lagi, itu terjadi ke ayah gue sendiri. Efek suara, degungan berat, suara laut mendadak hilang, hening menegangkan. Gue nggak nyangka kalau selama ini hidup gue dikelilingi oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah gue bayangin. Jangan skip video ini, karena ini bukan cuma cerita. Ini peringatan, ini kisah nyata dari keluarga gue sendiri dan semua ini dimulai waktu gue tahu bahwa ayah gue pernah bersumpah di hadapan Nyi Blorong, dan sumpah itu belum ditebus sepenuhnya. Selamat datang di Bisikan Malam. Tempat di mana cerita bukan hanya diceritakan, tapi dibangkitkan. Dengarkan baik-baik, karena suara dari kegelapan belum selesai. Gue masih inget banget hari waktu ayah gue meninggal. Hari itu panas banget. Matahari nyorot tajam, dan angin kayak mati. Biasanya sore-sore begini, ayah duduk santai di teras rumah sambil ngopi kadang-kodang, ngobrol sama tetangga atau ngajak gue bahas soal panen. Tapi hari itu beda, dari pagi ayah udah kelihatan lemes. Gak kayak biasanya. Gue nanya, ya, gak enak badan ya? Dia cuma senyum tipis sambil bilang, gak apa-apa, cuma kecapekan dikit. Gue pikir cuma masuk angin. Gak ada pikiran aneh-aneh. Sekitar jam 3 sore, gue lagi nyapu halaman waktu tiba-tiba dengar suara benda jatuh. Pas gue nengok ke arah teras, ayah udah tergeletak. Gue lari ke situ. Panik, gue panggil-panggil, gue goyangin badannya, tapi dia nggak gerak. Napasnya juga udah nggak ada. Gue langsung teriak manggil ibu dan tetangga. Gak lama kemudian, rumah udah penuh orang. Beberapa tetangga langsung manggil Pak RT dan orang pintar buat mastiin kalau ayah gue beneran udah nggak. Semua orang kaget. Soalnya ayah gue nggak punya riwayat penyakit berat. Pagi tadi masih sempat ngopi bareng ibu. Siangnya udah meninggal. Ibu gue langsung nangis histeris. Gue juga bingung harus gimana. Rasanya kayak dunia berhenti. Ayah, tulang punggung keluarga. Nggak cuma soal nafkah, tapi juga orang yang paling tegas, paling dihormati di kampung. Banyak yang anggap dia orang baik, suka bantu warga, rajin ke masjid. Jadi waktu beliau meninggal mendadak, semua kaget, termasuk gue. Tapi yang lebih aneh adalah kejadian waktu proses pemakaman. Seharusnya setelah dimandiin, disyolatin, jenazah langsung dikuburkan. Nah, waktu jenazah ayah mau dimasukin ke liang lahat, kejadian aneh pertama mulai muncul. Galiannya udah siap dari pagi, letaknya nggak jauh dari makam kakek, biar satu area keluarga. Tapi pas jenazah udah diturunin pelan-pelan ke dalam lubang, tiba-tiba tanahnya ambles, nggak kayak biasa, kayak ada yang narik dari bawah. Beberapa orang yang bantu ngubur sampai jatuh ke dalam lubang karena kehilangan keseimbangan. Kami semua kaget, tapi karena mikir ini cuma tanah labil, akhirnya digali lagi, dipadatkan ulang, coba lagi masukin jenazah. Kejadian yang sama terulang, tanahnya ambles lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Bahkan kayu papan penyangga jenazah ikut amblas ke dalam tanah. Orang-orang mulai saling pandang, beberapa yang lebih tua mulai gelisah. Ada yang bisik-bisik, ada yang langsung nyuruh berhenti sebentar, baka doa dulu. Gue, yang waktu itu masih dalam keadaan bingung dan shock, cuma bisa berdiri bengong lihat semua kejadian aneh ini. 1-2 orang mulai nyebut-nyebut kata ditolak bumi. Awalnya gue pikir mereka cuma ngasal, tapi setelah 3 kali gagal masukin jenazah ke liang lahat, kata-kata itu makin sering kedengeran. Bahkan ada satu bapak-bapak yang nyuruh bawa jenazah balik dulu ke rumah. Gue panik, gue tanya kenapa. Mereka bilang ini nggak wajar. Jenazah yang ditolak bumi biasanya karena ada sesuatu yang belum selesai. Ada urusan duniawi yang belum kelar. Atau lebih parahnya lagi, pernah terlibat perjanjian yang nggak bisa ditepati. Gue nggak ngerti. Gue bener-bener nggak ngerti maksud mereka. Ayah gue orang baik. Ya setidaknya selama ini gue nggak pernah tahu ada yang aneh dari beliau. Tapi makin sore, makin banyak warga yang berdatangan dan makin banyak bisik-bisik yang bikin kepala gue makin pusing. Ada yang bilang dulu bapaknya Daryl pernah pergi ke selatan. Katanya minta tolong ke laut. Gue langsung kaget. Maksudnya ke laut? Ngapain? Tapi waktu gue tanya lebih lanjut, mereka nggak mau cerita. Malah bilang, nggak enak kalau ngomong di sini. Akhirnya, setelah diskusi cukup lama, diputusin untuk undang ustadz dan beberapa orang pintar buat bantu proses pemakaman. Mereka datang malamnya,
langsung ngajiin jenazah ulang, bersihin lokasi pemakaman, bahkan nyiapin air doa buat disiram ke tanah, dan malam itu, jenazah ayah gue baru bisa dikubur. Tapi itu pun setelah berbagai ritual dibacain. Gue lihat sendiri wajah beberapa orang yang bantu ngubur kelihatan tegang. Bukan takut, tapi kayak nahan sesuatu. Waktu tanah terakhir ditumpuk, ada angin dingin banget nyapu area kuburan. Padahal nggak ada angin dari sore sampai malam, gue pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Sedih, bingung, takut, dan yang paling utama, penasaran. Apa bener ayah gue punya perjanjian aneh sama makhluk dari Laut Selatan? Kalau iya, kenapa nggak ada yang pernah cerita ke gue sebelumnya? Kenapa ibu gue juga diem aja dari tadi? Malam itu gue nggak bisa tidur. Setiap kali merem, yang muncul di kepala gue adalah wajah ayah. Tapi bukan wajah ayah waktu masih hidup. Ini beda. Wajah pucat, matanya kosong, dan kulitnya mengelupas. Dan yang paling bikin gue merinding, dia nggak ngomong sepatah kata pun. Dia cuma ngeliatin gue, lama, terus senyum. Senyum yang bikin jantung gue berdebar kayak mau copot. Gue kebangun sambil ngos-ngosan. Keringat dingin ngucur deras. Gue lihat jam 2:33 pagi. Gue keluar kamar cari air minum di dapur. Tapi waktu gue lewatin ruang tamu, gue dengar suara kursi goyang di teras bunyi. Kret. Kret. Jantung gue berhenti sejenak. Nggak mungkin. Nggak ada angin, nggak ada siapa-siapa di luar. Tapi kursi goyang itu gerak sendiri. Gue pelan-pelan ngintip dari balik jendela. Don't you lihat? Ada bayangan duduk di kursi itu. Bayangan manusia. Diam. Nggak gerak. Nggak ngapa-ngapain. Tapi gue tahu itu bukan manusia. Gue langsung balik badan, lari masuk kamar, kunci pintu, tarik selimut sampai kepala. Gue nggak berani buka mata sampai pagi. Gue cuma bisa nangis pelan, sambil berdoa dalam hati. Gue belum siap kehilangan ayah. Tapi lebih dari itu, gue takut kalau apa yang orang-orang bilang itu benar. Bahwa ayah gue bukan orang biasa. Bahwa selama ini ada rahasia besar yang disembunyiin dari gue dan keluarga. Besok paginya, ibu masak seperti biasa. Tapi mukanya pucat. Matanya sembab. Gut, tanya pelan Bu. Semalam lihat apa di luar? Ibu diem, lama, terus jawab lirih. Ayahmu pulang sebentar, dia duduk di kursi nggak lama. Cuma sebentar gue merinding. Jadi, ibu juga li. Gue pengen tanya lebih lanjut. Tapi ibu langsung sibuk ke dapur dari hari itu. Gue mulai ngeliat hal-hal yang sebelumnya nggak pernah gue perhatiin. Di rumah, ada satu kamar yang selalu dikunci. Letaknya di ujung lorong, dekat dapur. Kemarin, dulu katanya gudang. Tapi gue sadar. Setiap malam Jumat, ada bau aneh keluar dari balik pintu itu. Kayak bau amus, dicampur bau bunga melati busuk. Kadang suara gemericik air. Gue pernah nanya ke ibu, itu kamar apa? Ibu cuma jawab, jangan dibuka, doain aja. Hari-hari setelah pemakaman ayah jadi makin aneh. Gue nggak bisa jelasin, tapi suasana rumah kayak berubah. Angin di dalam rumah lebih dingin dari biasanya. Lampu ruang tamu suka kedip sendiri, kadang mati sendiri tengah malam. Televisi nyala sendiri. Bahkan ada satu malam, gue dengar suara orang mandi dari kamar mandi. Pelek. Padahal semua orang di rumah udah tidur. Gue ngerasa ini semua ada hubungannya sama kematian ayah. Dan makin hari, gue makin yakin. Ada sesuatu yang ditutupin dari gue. Dan satu-satunya cara buat tahu kebenarannya. Gue harus buka kamar yang selama ini dikunci ropet-ropet itu. Tapi gue tahu, kalau gue buka, hidup gue nggak bakal sama lagi. Besok paginya, suasana rumah masih sepi. Gue duduk di ruang tamu sambil ngeliatin foto ayah yang udah dibingkai rapi, ditempelin bunga melati di pinggirannya. Kayak biasa kalau ada orang meninggal, ada doa-doa yang masih terus dibacain. Ada juga orang-orang yang datang buat ngasih ucapan duka. Tapi gue nggak fokus ke semua itu. Pikiran gue kemana-mana. Masih nggak masuk akal rasanya. Kenapa bisa sampai 3 kali tanah nolak jenazah ayah gue? Bahkan gue sempat mikir, ini gue halu apa? Cuman. Tapi waktu gue tanya ke beberapa orang yang bantuin di pemakaman, semuanya bilang hal yang sama. Iya mas, aneh banget, kuburan kayak ngebuang balik jenazahnya. Baru kali ini saya lihat yang kayak gitu. Sorenya, hujan turun deras banget. Angin kencang, petir bersahut-sahutan. Gue duduk di beranda ngerokok, sambil ngelamun. Beberapa tetangga yang lewat cuma nyapa sekilas. Tapi gue ngerasa ada yang beda dari cara mereka ngeliat gue. Bukan tatapan bela sungkawa, tapi lebih kayak campuran. Antara kasihan, takut, dan curiga. Dan ternyata dugaan gue bener. Malamnya, waktu gue beli nasi goreng di ujung gang, si abang nasi goreng ngomong pelan-pelan, Mas, maaf ya, boleh saya nanya sesuatu, tapi jangan marah.
Gue langsung ngerasa aneh. Nanya apa bang? Dia agak mendekat, suaranya lebih pelan. Itu bener ya mas? Katanya bapak mas dulu pernah, ya semacam pesugihan gitu. Soalnya banyak yang bilang, tanah nolak jenazah itu tandanya. Gue diem, gak bisa jawab. Gue ngerasa kayak ditampar. Dari situ gue mulai sadar. Ternyata omongan tetangga udah kemana-mana. Bahkan mungkin lebih luas dari yang gue kira. Dan itu bikin gue gak tenang. Gue pulang, kepala penuh pikiran. Di rumah gue ngeliatin wajah ibu. Dia kelihatan pucat, matanya kayak abis nangis. Tapi dia nggak ngomong sepatah kata pun soal kejadian aneh tadi siang. Gue juga nggak berani langsung nanya. Suasana di rumah udah cukup berat, tapi malam itu gue denger sesuatu yang makin bikin gue mikir keras. Waktu gue lagi tiduran di kamar, jam 1:30 malam, suara dari arah dapur pelan banget, tapi jelas. Kayak dua orang bisik-bisik. Gue kira ibu lagi bangun, mungkin lagi nyiapin teh atau apa. Tapi suara itu bukan suara biasa. Nada bicaranya kayak ngasih perintah. Lalu ada jawaban dengan nada rendah, serak. Gue bangun pelan, ngintip dari pintu. Tapi yang gue lihat cuman gelap. Ada cahaya, nggak ada siapa-siapa. Dan suara itu langsung berhenti begitu gue buka pintu kamar. Hening. Besok paginya, gue coba tanya ke ibu. Gue buka pembicaraan pelan-pelan. Bu, semalam ibu bangun ya? Dapur kayak ada orang ngobrol. Ibu ngeliat gue lama. Terus dia jawab pendek. Ibu tidur dari jam 9, Le. Jawaban itu bikin bulu kuduk gue berdiri. Jadi, siapa yang ngomong semalam? Siangnya, gue duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan kampung. Niatnya sih mau cari ketenangan, tapi ternyata malah dapat obrolan yang gak gue duga. Ada dua orang tua yang lagi ngobrol pelan sambil ngerokok. Salah satunya Pak Darto, tetangga lama yang udah kayak keluarga sendiri. Gue dengar sepintas nama ayah gue disebut. Terus, karena penasaran, gue deketin pelen-pelen sambil pura-pura beli kopi. Gak heran kalau tanah nolak. Dulu juga waktu muda, si Raji kan pernah hilang seminggu tuh. Pulang-pulang langsung punya sawah. Padahal sebelumnya makan aja susah, kata salah satu dari mereka. Pak Darto langsung nyaut. Waktu itu banyak yang bilang dia ke selatan. Tapi dia bungkam. Bilangnya cuma jalan-jalan. Tapi masa jalan-jalan, pulang-pulang langsung bisa beli tanah 2 hektar. Aneh, gue gak kuat dengerin lanjutannya. Perasaan gue udah campur aduk. Gue langsung balik ke rumah, kepala gue panas. Gue mulai ragu sama semua yang pernah gue percaya soal ayah gue. Selama ini, gue nganggep beliau pekerja keras, petani jujur, kepala keluarga yang baik. Tapi sekarang, kenapa semua orang malah nuduh yang sebaliknya? Waktu malam datang, suasana rumah makin sunyi. Gue gak bisa tidur. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di kepala. Gue kepikiran satu hal yang selama ini gue abaikan. Kamar yang ada di belakang dapur. Kamar yang dari kecil dibilang gak boleh dibuka. Dulu gue nurut-nurut aja. Tapi sekarang gue ngerasa semua jawabannya mungkin ada di situ. Dan malam itu, gue mutusin buat buka kamar itu. Walau perasaan gue gak enak, rasa penasaran gue lebih kuat. Pas gue jalan pelan ke arah kamar itu, suasana rumah kayak berubah. Udara jadi lebih dingin. Lampu di lorong belakang rumah berkedip-kedip. Tapi gue terus maju. Kunci kamar itu masih tergantung di atas pintu, kayak biasa. Tangan gue gemeter waktu masukin anak kunci. Bismillah, gue bisik pelan. Pintu terbuka. Bunyi engselnya nyeret, berkarat. Dan begitu pintu kebuka lebar, bau amis langsung nyerang hidung gue. Tapi bukan bau amis darah biasa. Ini kayak campuran bau air laut, bangkai, dan dupa yang kebakar. Gue nyorot senter ke dalam. Ruangan itu kecil, tapi di dalamnya ada banyak benda aneh. Di pojok, ada meja kecil. Di atasnya ada kembang 7 rupa yang udah layu, lilin merah, dan patung kecil perempuan. Tapi yang paling bikin gue nggak bisa napas adalah lukisan besar di dinding belakang. Lukisan perempuan cantik, tapi bagian bawah tubuhnya ular. Matanya tajam, bibirnya senyum setengah. Dan gue yakin, itu bukan sekadar lukisan biasa. Mata itu ngikutin gerakan gue langsung keluar dan nutup lagi pintunya. Nafas gue ngos-ngosan. Jantung gue deg-degan. Gue masuk kamar, kunci pintu, dan langsung duduk di pojokan sambil megangin dada. Malam itu, gue nggak tidur. Besoknya, gue putusin buat tanya langsung ke ibu. Gue udah nggak bisa nahan semua yang gue rasain. Gue duduk di ruang makan, sambil nunggu beliau nyiapin sarapan. Tapi kali ini, gue yang mulai duluan, Bu. Aku buka. Belakang, ibu langsung berhenti. Nggak bergerak sama sekali. Tangannya yang lagi ngaduk teh gemetar. Gue lanjut pelan. Aku lihat isinya. Aku lihat lukisan itu. Aku nyium baunya. Aku lihat sesajennya. Ibu duduk, mukanya pucat, matanya ngelihat jauh ke depan.
nggak fokus. Terus, dia bilang pelan banget, kamu nggak seharusnya buka itu, Le. Tapi kenapa kamar itu ada? Kenapa ada sesajen? Kenapa ada lukisan perempuan setengah ular? Itu siapa, Bu? Ibu diam cukup lama. Tapi akhirnya dia mulai cerita. Suaranya pelan, kayak orang yang nyeritain mimpi buruk dulu. Waktu kamu masih kecil, bapak kamu pernah bangkrut, sawah kita kebakar, panen gagal dan utang numpuk. Waktu itu dia stres berat. Seminggu dia pergi, nggak pamit. Katanya dia ke arah selatan. Katanya mau cari jalan keluar. Pas dia pulang, bawa uang banyak, uang tunai. Tapi dari situ, tiap tahun dia berubah. Nggak pernah ikut pengajian, sering ngomong sendiri. Dan tiap malam Jumat Kliwon, dia masuk kamar itu. Gue diem. Semua yang selama ini gue anggap misteri mulai masuk akal. Bapakmu ngaku pernah ketemu Nyi Blorong, dan dia bikin perjanjian. Tiap tahun, harus ada darah, tapi nggak harus nyawa manusia. Kadang cukup ayam, kadang kambing, tapi kalau dia lupa atau mangkir, dia sendiri yang bakal ditagih. Mata gue panas, gue nggak nyangka, gue nggak siap dengar kenyataan itu. Tapi sekarang semuanya jelas. Kenapa mayat ayah gue ditolak bumi? Karena dia pernah bikin janji, dan dia melanggar. Setelah malam itu, hidup gue nggak pernah sama lagi. Obrolan gue sama ibu soal pesugihan, soal perjanjian ayah dengan Nyi Blorong, terus terngiang di kepala. Gue masih belum bisa nerima sepenuhnya, tapi di sisi lain, potongan-potongan kejadian selama ini mulai nyambung semua. Perubahan sikap ayah yang pelen-pelen menjauh dari agama, suara-suara aneh yang sering terdengar dari belakang rumah, sampai kamar terlarang yang ternyata selama ini nyimpen rahasia kelam yang gak pernah gue sangka. Gue jadi gak bisa tenang. Setiap malam, pikiran gue penuh. Gue jadi gampang curiga sama hal-hal kecil. Bahkan suara angin aja bisa bikin jantung gue berdebar. Gue mulai ngerasa kayak ada yang ngawasin. Rasanya kayak rumah ini punya mata yang ngeliatin setiap gerakan gue. Dan yang paling gak gue tahan, itu suara air. Bukan air bocor atau hujan, tapi suara kayak air ngucur pelan dari satu titik di belakang rumah. Gue udah cek berkali-kali, gak ada keran, gak ada ember, gak ada tandon, tapi suara itu terus ada. Terutama jam-jam tertentu, antara jam 2 sampai jam 3 pagi. Pas semua orang udah tidur, gue sempet mikir, ini halusinasi. Tapi malam keempat gue nekat, gue siapin HP gue buat rekam suara itu. Jam 2:15, suara itu mulai muncul. Gue tempelin HP dekat pintu kamar belakang. Dan bener aja, pas pagi gue cek rekamannya, ada suara air, dan lebih parahnya, ada suara perempuan. Suara lembut, pelan, tapi jelas, dia kayak nyanyi, atau komat kamit ngucap mantra. Bulu kuduk gue berdiri semua waktu dengerin ulang. Nggak cuma itu, pas bagian akhir rekaman, ada suara, bisikan deket banget ke mic HP. Dia bilang, jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Gue langsung matiin HP dan lempar kasur. Malam itu gue nggak bisa tidur. Sumpah, rasanya kayak ada yang duduk di pojokan kamar, diem ngeliatin gue sepanjang malam. Keesokan paginya, ibu gue ngeliat wajah gue pucat, dan langsung tahu ada yang nggak beres. Gue nggak cerita soal rekaman itu. Tapi gue minta izin buat ke makam ayah lagi. Gue pengen kesana sendirian. Ibuku mah diem, terus ngangguk. Siangnya, gue bawa bunga, air doa dan Al-Quran kecil yang biasa dipakai ngaji. Gue jalan kaki ke arah makamnya. Makam itu ada di area pemakaman kampung yang gak terlalu jauh dari rumah. Pas nyampe, gue langsung merasa ada yang aneh. Tanahnya masih kelihatan basah, padahal gak hujan semalam. Di salah satu sisi nisan, ada bekas goresan, kayak dicakar. Gue deketin pelan-pelan. Bekas itu bukan bekas biasa, itu bekas jari, tapi panjang. Bukan jari manusia. Gue jongkok, ngeluarin air doa, dan mulai bacain surat Yasin, baru sampai ayat ke-6. Tiba-tiba angin kencang banget lewat, daun-daun kering berterbangan, dan suara ngaji gue sempat keganggu. Tapi gue lanjutin. Gue tahan rasa takut. Gue ngerasa ini bukan sekadar ziarah biasa. Ini kayak pamit dari arwah yang masih belum tenang. Pas selesai, gue duduk sebentar. Gue nyalain HP gue lagi, dengerin ulang rekaman semalam. Gue pengen yakin itu bukan halusinasi. Dan ya, itu nyata. Suara perempuan itu makin lama makin jelas. Lalu muncul lagi satu kalimat tambahan yang gue baru sadar. Dia bilang, aku sudah tunggu 7 tahun. Kini saatnya. Hati gue makin gak karuan. Gue nyoba nyambungin ucapan itu dengan cerita ibu tentang perjanjian ayah yang harus ditepati tiap tahun. Kalau itu benar, berarti udah 7 kali perjanjian dijalanin. Tapi di tahun terakhir, ayah mungkin mangkir. Dan sekarang yang ditagih bukan cuma dia,
tapi keluarga yang masih hidup. Malam harinya, gue coba ngaji di kamar. Tapi pas gue buka Al-Quran, tiba-tiba lampu kamar mati. Nggak cuma kamar gue. Satu rumah gelap total. Dan dari arah dapur, suara kursi keseret pelan. Gue teriak manggil ibu. Nggak ada jawaban. Gue langsung keluar kamar bawa senter HP. Tapi sinarnya kayak ngeblank kalau ngarah ke lorong belakang. Cahaya HP gue nggak bisa nembus kegelapan di arah dapur. Lalu muncul suara langkah pelan. Kayak kaki nyeret lantai. Mendekat dari arah kamar. Keramat. Gue mundur pelan. Jantung gue makin kencang. Gue nggak tahu kenapa. Tapi malam itu bener-bener kayak rumah gue bukan rumah gue. Kayak ada dimensi lain yang muncul. Gue ngerasa kayak jadi tamu di rumah sendiri. Dan puncaknya, pintu kamar belakang kebuka pelan. Gak ada yang nyentuh, tapi gue lihat jelas pintunya bergerak sendiri. Dari dalam, keluar aroma yang udah gak asing. Bau amis, bunga busuk, dan garam laut. Gue mau lari, tapi kaki gue kaku. Tiba-tiba, muncul suara perempuan dari dalam kamar. Bukan teriakan tapi nianyon. Nadanya naik turun, mirip tembang Jawa kuno. Gue gak ngerti artinya, tapi rasanya kayak mantra. Gue langsung teriak bacain ayat kursi. Kaki gue akhirnya bisa gerak. Cue Lori ke kamar ibu, gue dobrak pintunya. Ibu lagi sujud di pojokan, doa sambil nangis. Dia udah ngerasain semuanya juga. Gue peluk ibu, gue bilang kita nggak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Tapi ibu bilang satu kalimat yang bikin gue diem. Kalau kita pergi, dia bakal ikut. Yang dia mau bukan rumah ini. Tapi darah-darah kata itu terus muter di kepala gue. Jadi targetnya bukan rumah, tapi kami. Sejak malam itu, kita sepakat buat cari bantuan. Ibu minta tolong ke Pak Ustaz yang dulu pernah bantu orang-orang kampung bersihin rumah dari gangguan. Beliau setuju datang malam Jumat berikutnya. Sambil nunggu hari itu, gue dan ibu hidup kayak di penjara. Gak bisa tidur, gak bisa lepas dari perasaan diawasi. Kadang ibu mimpiin ayah berdiri di depan rumah, diam sambil bawa kendi. Di mimpi itu, ibu bilang ayah gak punya mata. Matanya diganti sisik ular. Malam Jumat itu, akhirnya Pak Ustaz datang. Beliau bawa beberapa orang yang ngerti ruqyah dan pembersihan rumah. Kita semua kumpul di ruang tengah. Kamar belakang ditutup rapat, tapi aura dari sana makin kuat. Pas ruqyah dimulai, suara-suara aneh langsung muncul. Dinding kamar belakang diketuk dari dalam. Kayak ada orang yang ngeluarin kuku panjang dan ngores-gores tembok. Ada suara geraman dan suara perempuan ketawa kecil. Panjang banget, nyaring tapi datar. Pak Ustaz baca ayat-ayat suci makin kencang. Tiba-tiba, dari celah pintu kamar belakang, keluar cairan merah. Bau amisnya langsung nyebar. Salah satu dari tim ruqyah sempet kejang sebentar, terus pingsan. Pak Ustaz bilang satu hal yang bikin gue makin yakin. Di sini bukan cuma ada satu makhluk, tapi ada ikatan, perjanjian, darah yang udah dikasih. Jadi utang yang harus dilunasi. Dan kalau dilanggar, akan ditagih. Dan ibu diem, nggak bisa jawab. Tapi satu hal yang pasti, semua ini nyata. Perjanjian ayah dengan Nyi Blorong bukan cerita kosong, bukan mitos, tapi kontrak yang masih berjalan. Dan sekarang, tinggal kita yang harus nyelesain. Setelah ruqyah malam itu, suasana rumah sedikit lebih tenang. Tapi Pak Ustadz bilang, ini belum selesai, kita harus mutusin perjanjian itu. Dan satu-satunya cara adalah pergi ke tempat di mana perjanjian itu dibuat, tempat ayah pertama kali bertemu dia. Dan itu berarti, gue harus ke Laut Selatan. Hari-hari setelah ruqyah itu berjalan lambat dan berat. Meski suasana rumah terasa sedikit lebih ringan, tapi gue dan ibu tahu, semuanya belum selesai. Ruqyah itu cuma nahan, bukan mutusin. Sama kayak luka yang ditutupin plester doang, bukan, disembuhin dari dalam. Dan setiap kali gue duduk sendiri di ruang tengah, mata gue masih suka ngelirik ke arah lorong belakang. Walaupun pintu kamar keramat itu sekarang dikunci rapat dan udah ditempelin ayat-ayat suci. Tetap aja ada rasa nggak nyaman tiap gue ngelewatin sana. Kayak hawa dari balik pintu itu masih hidup. Masih ngintip. Masih nunggu momen Pak Ustaz yang bantuin kita bilang kalau perjanjian kayak gini nggak bisa diputus sembarangan. Harus balik ke tempat asalnya. Harus diselesaikan di tempat pertama kali perjanjiannya dibuat. Dan itu berarti ke Laut Selatan. Tempat di mana ayah gue pertama kali ngilang selama seminggu. Dan pulang-pulang bawa uang berkarung-karung. Gue masih inget, waktu kecil pernah denger ayah ngobrol sama orang kampung. Waktu itu dia bilang kalau dia pernah ke sebuah pantai yang bukan tempat wisata biasa. Namanya nggak ada di peta. Kata beliau, tempat itu sunyi. Nggak banyak orang tahu dan nggak bisa sembarangan orang masuk. Cuma yang punya niat tertentu yang bisa sampai ke sana.
Gua sempat ragu buat pergi, tapi ibu bilang kalau ini satu-satunya cara buat ngakhirin semuanya. Kalau kamu nggak berani, nanti dia ambil yang lebih lemah dari kamu, kata ibu pelan. Don't, gua ngerti maksudnya. Yang dimaksud yang lebih lemah, itu ibu sendiri. Jadi gua nyiapin diri. Gue cari informasi lewat kenalan lama ayah. Orang-orang tua di kampung yang dulu pernah kerja bareng beliau. Dan dari situ gue dapat satu nama, Mbok Kinasih, perempuan tua yang tinggal di daerah dekat pantai Ngobaran, Gunung Kidul. Kata orang-orang, Mbok Kinasih dulu sering bantuin orang buat ngakses dunia lain. Entah apa maksudnya. Tapi semua orang bilang kalau dia sakti. Dan yang paling penting, dia tahu soal pesugihan Laut Selatan. Akhirnya, pagi-pagi banget, gue pamit ke ibu, gue bawa motor, ransel kecil isi baju, air doa, dan satu foto lama ayah. Gue nggak tahu bakal ketemu apa di sana. Tapi gue cuma punya satu tujuan, ngakhirin ini semua. Perjalanan ke Gunung Kidul makan waktu hampir 7 jam. Gue berhenti beberapa kali, bukan karena capek, tapi lebih kenahan rasa was-was. Makin dekat ke tujuan, udara berubah. Gue nggak tahu harus jelasin gimana, tapi hawa di sana beda. Matahari masih bersinar, langit masih biru, tapi rasanya kayak dunia nggak sepenuhnya nyata. Gue ngelewatin hutan jati, jalanan sepi, suara jangkrik nyaring banget. Sampai akhirnya gue nyampe di satu dusun kecil. Rumah-rumahnya masih pakai anyaman, bambu, dan anak-anak kecil lari-larian tanpa sandal. Gue nanya ke seorang ibu yang lagi nyapu halaman. Bu, maaf, saya nyari rumahnya Mbok Kinasih. Dia diam sebentar, terus ngeliat gue dari atas sampai bawah. Tatapannya nggak biasa. Kamu siapa? Tanyanya. Saya anaknya Pak Raji. Dari Banyumas. Dia langsung kaget, napasnya tertahan. Oh, jadi kamu anaknya dia. Tanpa nanya apa-apa lagi, dia tunjuk arah ke belakang kampung. Ikuti jalan setapak itu. Jangan belok. Rumah Mbok Kinasih di ujung. Tapi jangan kurang ajar ya, Dok. Hati-hati sama ucapanmu di sana. Gua angguk pelan dan jalan sesuai arahan. Jalanan makin kecil, dikelilingi semak-semek dan pohon tinggi. Udaranya makin lembab, makin sunyi. Sampai akhirnya gue lihat satu rumah tua, berdinding kayu, beratap ilalang. Di depannya ada sumur kecil yang ditutup batu, dan ada bau wangi aneh dari arah belakang rumah. Bukan bau bunga, tapi bau laut dicampur dupa. Gue mengetuk pintu pelan. Permisi, Mbok Kinasih. Nggak ada jawaban, gue coba lagi. Ketukan ketiga, pintu terbuka sendiri. Dan di dalam, ada perempuan tua duduk bersila. Rambutnya putih semua, panjang, sampai ke pinggang, matanya sipit tapi tajam. Dia kayak udah nunggu. Kamu Dharma, anaknya Raji, katanya datar. Gue kaget, belum sempet kenalin diri, tapi dia udah tahu nama gue. Iya, Mbok. Saya kesini, mencetok. Saya pengen mutusin perjanjian yang pernah dibuat bapak saya. Dia diam sebentar, terus berdiri. Jalan pelan-pelan ke belakang rumah. Gue ikutin. Di belakang rumahnya, ada jalan setapak kecil yang menuju tebing. Di bawah tebing itu, laut ombaknya gede, putih buihnya. Suaranya keras. Tapi bukan cuma suara air. Gue juga dengar suara gamelan. Halus, tapi jelas. Seolah-olah ada yang main musik di bawah laut. Kamu harus tahu dulu, Dharma. Perjanjian ayahmu nggak bisa kamu hapus kayak ngerobek kertas. Kamu hadap langsung sama yang dia buat perjanjian. Kamu siap ketemu dia? Tanya Mbok Kinasih. Gue angguk. Walau tangan gue dingin. Kamu nggak boleh takut. Tapi juga jangan sombong. Hati harus bersih. Kalau kamu datang ke sana sambil ragu, kamu nggak akan balik. Katanya lagi. Malam itu, Mbok Kinasih mulai ritual. Dia nyiapin sesajen, bakar dupa, dan ngelukis lingkaran di tanah pakai arang dan darah ayam. Gue duduk di tengah lingkaran, dan dia mulai bacain mantra. Mata gue disuruh merem. Tapi gue ngerasa tanah di bawah gue gerak. Kayak pelan-pelan turun ke bawah. Dan suara laut makin jauh. Diganti suara air tenang. Lalu suara gemericik. Hawa berubah. Angin hilang. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara manusia. Gue buka mata pelan. Gue udah gak di belakang rumah Mbok Kinasih lagi. Gue ada di ruangan besar, warna dindingnya biru laut. Di sekeliling gue ada tirai-tirai sutra melayang-layang. Dan di depan sana, ada sosok perempuan duduk di singgasana emas. Cantik bengget tapi bawah tubuhnya. Ular besar, sisiknya hijau mengkilap, matanya tajam kayak belati, dan dia senyum. Bukan senyum hangat, tapi senyum mengerikan. Senyum milik makhluk yang tahu lo takut tapi gak bisa kabur. Akhirnya, anak dari si pengkhianat datang juga, katanya. Suara dia lembut, tapi menggema, seolah-olah berasal dari semua arah. Ayahmu punya janji, dan dia ingkar. Maka kamu sebagai bayaran. Gua mau jawab, tapi tenggorokan gue kering.
Dia berdiri dari singgasananya. Badan bagian bawahnya menyeret lantai, bersisik dan besar kayak ular sanca. Tapi gerakannya pelan, anggun, bahkan sedikit menggoda. Tapi gue nggak berani ngangkat kepala. Kamu manusia lemah, tapi ada keberanian. Jarang ada manusia yang berani menatapku langsung dan tetap waras, katanya sambil melayang makin dekat. Aku tidak butuh nyawamu. Aku butuh perjanjiannya ditepati. Kalau kamu bisa ganti darahnya, aku akan lepaskan ikatan ini. Lanjutnya, ganti darahnya? Gue tanya pelan. Beri aku darahmu setetes, dan aku akan bebaskan dia. Kyugak punya pilihan lain. Dalam hati, gue doa bismillah. Kalau ini satu-satunya cara buat nutup semua, gue siap. Tiba-tiba, dari sisiknya keluar taring kecil. Dia sentuhkan ke tangan gue, rasa sakitnya menusuk. Tapi anehnya, darah yang keluar nggak banyak, hanya 1 tetes. Tapi warnanya bukan merah. Warna darah gue berubah jadi biru kehitaman. Dia senyum puas. Perjanjiannya selesai. Tapi, ingat, siapapun yang pernah berurusan denganku, jejaknya akan selalu tertinggal. Gue langsung merasa pusing. Semuanya muter, kehayal, dan gue pingsan. Waktu sadar, gue udah ada di belakang rumah Mbok Kinasih. Langit masih gelap, tapi udah menjelang subuh. Badan gue lemes, tapi Mbok Kinasih bilang gue berhasil. Dia udah nggak ganggu keluargamu. Tapi kamu akan ngerasa, kadang-kadang, malam tertentu, dia masih lihat kamu. Dia suka yang berani, katanya sambil nyuapin gue air kelapa. Nggak ngerti maksudnya. Tapi malam itu, gue bisa tidur tenang untuk pertama kalinya. Perjalanan pulang gue dari Gunung Kidul ke rumah rasanya aneh. Kayak tubuh gue masih di atas motor. Tapi sebagian diri gue kayak ketinggalan di belakang di tempat itu. Di tempat gue ketemu sosok yang selama ini cuma jadi mitos dan cerita orang-orang. Bayangan wajahnya masih terus muncul di kepala gue. Bahkan saat gue udah jalan ratusan kilometer menjauh. Perempuan setengah ular dengan tatapan menusuk dan suara lembut yang dinginnya bisa nembus sampai tulang. Gue masih belum percaya gue beneran berdiri di hadapannya, ngobrol langsung, dan bahkan kasih setetes darah gue sendiri buat nutupin dosa ayah. Waktu nyampe rumah, hari udah mulai sore, matahari hampir tenggelam. Ibu langsung peluk gue erat. Waktu ngeliat gue turun dari motor, mukanya kelihatan lega, tapi juga takut. Mungkin dia takut gue nggak balik. Atau mungkin dia takut apapun yang gue bawa pulang dari tempat itu. Karena dalam cerita kayak gini, nggak semua yang lo tinggalin di sana bakal diem di sana. Kadang mereka ngikut, kadang mereka ngumpet, diem, nunggu waktu. Dan itu yang dayam-dayam gue takutkan juga. Selama beberapa hari setelah itu, semuanya berjalan seperti biasa. Suara-suara dari kamar belakang udah nggak ada lagi. Lampu-lampu yang suka kedip sendiri juga berhenti. Dan yang paling penting, gue nggak mimpiin hal aneh lagi. Nggak ada lagi bayangan ayah berdiri di pojokan kamar dengan mata penuh sisik. Nggak ada suara bisikan dari balik tembok. Rumah akhirnya tenang. Tapi semua itu nggak berarti beres sepenuhnya. Karena setelah semua yang gue alamin, gue sadar luka lama itu nggak bisa langsung sembuh. Gue jadi lebih sering diem. Sering merenung sendiri. Kadang duduk di depan rumah, ngeliatin jalan kampung yang sepi. Kadang gue ngeliatin foto-foto lama ayah, berusaha nebak di bagian mana beliau mulai berubah. Di mana titik dia ngerasa putus asa dan milih jalan yang akhirnya ngerantai hidupnya dan hidup gue. 1 minggu setelah kepulangan gue, ada satu hal yang terjadi dan gak pernah gue ceritain ke siapa-siapa. Bahkan ke ibu pun enggak. Malam itu, malam Jumat, hujan turun deras banget, angin kenceng, petir nyambar-nyambar, gue nggak bisa tidur. Jadi gue duduk di ruang tamu sambil baca buku tua yang dulu sering dibaca ayah. Buku itu bukan buku biasa. Pasti tulisan tangan, penuh simbol dan bahasa yang gue nggak ngerti. Tapi di beberapa halaman, ada gambar aneh. Gambar ular, gambar perempuan bertaring, dan satu tulisan besar di halaman paling belakang. Janji darah tak bisa dihapus, hanya bisa diteruskan atau ditebus. Gue merinding bacanya. Kalimat itu kayak ditujukan langsung ke gue. Dan entah kenapa, setelah baca itu, gue ngedenger sesuatu dari arah kamar belakang. Padahal kamar itu udah dikunci mati, udah dikasih tulisan Arab gede di pintunya, dan udah gak pernah dibuka lagi sejak Rukiah. Tapi malam itu, gue denger suara air. Lagi-lagi, air. Pelan, mengalir, tapi pasti. Bukan air keran. Bukan air hujan, tapi suara air dari dalam kamar itu. Kayak ada sungai kecil yang tiba-tiba muncul di balik pintu. Gue nggak berani bangun. Tapi suara itu makin lama makin jelas. Dan tiba-tiba, lampu ruang tamu padam. Nggak ada angin, nggak ada petir. Cuma mati. Dan di detik itu juga, suara langkah.
Kaki pelan kedengeran dari arah dapur. 1 langkah, 2 langkah. Suara kuku gesek lantai. Napas gue tercekat. Dan dari sudut mataku, gue lihat sesuatu melintas. Bukan manusia, tapi bayangan panjang, melata, dan bersisik. Gue merem, bacain doa sebisanya. Gak tahu lagi harus ngapain. Gue gak tahu apakah itu bagian dari perjanjian yang belum selesai, atau cuma sisa dari trauma yang masih nempel. Tapi malam itu gue sadar, mungkin hal kayak gini gak bisa sepenuhnya hilang. Mungkin emang begitu kalau lo pernah bersinggungan sama dunia mereka. Lo gak bisa mutusin semua, lo cuma bisa mengurangi beban. Sisanya harus lo jalanin. Dengan hati waspada, keesokan harinya, gue cerita ke ibu soal buku itu. Tapi gak tentang kejadian malamnya. Ibu cuma bilang, bakar aja leh. Gak semua yang ditulis harus dibaca, dan gak semua yang udah terjadi harus diingat. Gue ikutin saran beliau. Gue bakar buku itu di halaman belakang. Tapi saat api mulai nyala dan membakar halaman demi halaman, gue ngeliat tulisan terakhir yang belum kebakar sepenuhnya. Tulis pakai huruf Jawa kuno. Tapi entah kenapa, gue ngerti artinya. Kalimat itu bilang, kalau yang menanam sudah tiada, maka yang tumbuh akan mencari akar barunya. Gue gak ngerti sepenuhnya, tapi gue simpan kalimat itu dalam hati. Beberapa minggu kemudian, kuburan ayah akhirnya dipindah. Atas saran Pak Ustaz, kami cari lokasi lain, yang dianggap lebih netral. Di tempat sebelumnya, tanah masih terasa berat, rumput gak tumbuh. Nisan sering jatuh sendiri, tapi di tempat baru, semuanya lebih damai. Pemakaman kecil di ujung kampung, dekat sungai, penuh pepohonan rindang. Dan anehnya, waktu prosesi pemindahan selesai, langit cerah banget. Padahal, sejak pagi hujan turun terus. Tapi pas jenazah ayah diturunkan ke liang lahat, awan perlahan terbuka. Sinar matahari masuk lembut. Dan untuk pertama kalinya, tanah nggak berontak. Gue dan ibu nangis. Bukan karena sedih, tapi lebih ke lega. Akhirnya, selesai. Gue tahu hidup masih panjang, dan masa lalu nggak bisa dilupakan begitu aja. Tapi yang paling penting, gue udah nggak lagi dikejar bayang-bayang yang nggak gue ngerti. Gue udah berdiri langsung di hadapan sumbernya. Gue udah minta maaf, udah bayar dengan apa yang gue punya, dan udah nyerahin semuanya ke yang kuasa. Sekarang, setiap malam Jumat, gue selalu nyalain lampu kecil di depan rumah. Bukan buat manggil, tapi buat ngasih tahu bahwa kami di sini masih ingat, tapi nggak lagi takut. Karena semua yang udah lewat, udah jadi pelajaran, dan semua yang akan datang, biarlah jadi misteri yang gak perlu dikejar, cukup disambut dengan doa dan tentang perempuan itu, yang matanya tajam dan tubuhnya bersisik. Kadang-kadang, kalau malam sunyi banget, dan angin dari arah selatan berhembus pelan, gue masih suka kebayang suaranya. Suara lembutnya bilang, aku sudah lepas darimu. Tapi aku gak pernah benar-benar jauh, gue cuma bisa senyum tipis, lalu merapatkan jaket gue. Karena dalam hidup ini, beberapa cerita memang gak bisa ditutup rapat. Mereka cuma bisa diredam, ditenangkan, disimpan dalam-dalam. Dan gue sekarang udah ngerti cara ngerawat luka itu. Bukan dengan lari, tapi dengan menerima dan hidup. Dengan hati yang lebih hati-hati. Setelah semua yang terjadi, gue kira hidup bakal balik normal. Tapi ternyata, hidup setelah nerima kebenaran justru jauh lebih sunyi dari sebelum tahu apa-apa. Gue kira semua bakal selesai setelah ayah gue dimakamin ulang dan perjanjiannya dianggap lunas, tapi ternyata luka-luka yang ditinggalin gak cuma berhenti di darah dan tulang. Kadang-kadang, rasa takut gak muncul dari makhluk yang lu lihat, tapi dari bayangan halus yang nempel di pikiran dan gak pernah pergi meskipun siang hari terang benderang. Hari-hari gue jalan seperti biasa. Gue bantu ibu di rumah, mulai bantu ngurusin kebun kecil warisan kakek yang dulu gak pernah gue sentuh. Gue mencoba sibuk, mencoba kelihatan baik-baik aja. Tapi diam-diam, setiap malam gue masih suka mimpi. Tapi bukan mimpi buruk kayak dulu. Mimpi-mimpi gue sekarang lebih tenang, tapi aneh. Gue sering lihat diri gue jalan di pinggir pantai yang kosong. Gak ada satupun orang, angin bertiup pelan, dan suara ombak kedengeran jauh banget. Di ujung pasir, selalu ada bayangan perempuan berdiri membelakangi gue. Rambutnya panjang, bajunya putih tipis melambai kena angin. Gue gak pernah bisa ngeliat wajahnya, tapi gue tahu itu dia. Yang lebih aneh, setiap gue bangun dari mimpi itu, selalu ada jejak pasir basah di lantai kamar gue. Pertama gue kira itu kotoran dari luar, mungkin ibu gak sengaja nginjek lumpur. Tapi, malam berikutnya kejadian lagi. Bahkan jejaknya makin jelas, seperti jejak kaki telanjang, tapi bukan jejak kaki manusia biasa. Jari-jarinya panjang dan aneh. Gue mulai mikir,
Apa ini masih bagian dari perjanjian yang belum benar-benar lunas? Beberapa minggu setelah itu, kampung gue mulai diliputi hal-hal janggal. Mulai dari anak kecil tetangga yang mendadak demam tinggi, tapi dokter nggak nemuin penyebabnya. Sampai ternak warga yang mati mendadak setiap malam Jumat. Awalnya orang-orang nggak ngaitin sama sekali, tapi lama-lama desas-desus mulai muncul lagi. Dan arah gosipnya balik lagi ke keluarga gue. Beberapa orang mulai bilang kalau arwah ayah gue belum tenang, atau bahkan perjanjian itu belum selesai dan sekarang nyebar ke orang-orang di sekelilingnya. Waktu itu gue kesel, tapi di sisi lain gue mulai curiga juga. Apa iya semua ini belum selesai? Gue cari Pak Ustaz lagi. Gue temuin beliau habis maghrib di musala. Waktu gue samperin, beliau langsung tahu arah pembicaraan gue. Gue belum sempet cerita panjang, tapi beliau langsung bilang, kadang yang kita kira selesai sebenarnya cuma pindah bentuk. Beliau minta gue duduk, wajahnya serius. Dharma, saya tahu kamu udah berusaha sebisa mungkin. Tapi makhluk seperti dia nggak gampang melepaskan. Apalagi kalau dia merasa hubungan yang dia bangun selama ini bukan cuma sama ayah kamu, tapi juga dengan keturunan setelahnya. Jadi maksudnya, saya yang jadi penerusnya? Tanya gue. Agak tinggi nada suara gue. Beliau angguk pelan. Bisa ya, bisa tidak. Tapi sekarang, kamu yang dilihat, kamu yang didatangi. Humrin. Gue ingat kata-kata terakhir dari dia waktu gue masih di tempat itu. Aku tidak pernah benar-benar jauh. Pak Ustadz bilang, ada satu cara terakhir buat banner-banner nutup semuanya. Tapi syaratnya berat. Gua harus masuk ke satu tempat yang disebut sebagai batas antara dunia nyata dan dunia mereka. Dalam kepercayaan lama, tempat itu disebut ambang laut. Nggak semua orang bisa ke sana. Tapi karena gue udah pernah bersinggungan langsung dengan entitasnya, kemungkinan besar pintu itu masih kebuka. Beliau bilang, selama pintu itu belum ditutup dari dalam, energi dia masih bisa keluar masuk, masih bisa nyebar. Dan satu-satunya orang yang bisa nutup, ya gue sendiri. Waktu gue tanya caranya, Pak Ustadz nggak langsung jawab. Beliau minta waktu buat nyiapin ritualnya, dan bilang proses ini bakal bahaya. Gue disuruh puasa 3 hari, dan tiap malam baca ayat tertentu. Malam keempat, barulah ritualnya dilakuin. 3 hari itu jadi hari-hari paling panjang buat gue. Gue ngejalanin puasa sambil masih ngerasa diawasin. Kadang-kadang, waktu gue lagi ngaji di malam hari, angin di dalam kamar tiba-tiba muter. Lilin yang gue nyalain buat penerangan, kadang mati sendiri. Dan satu malam, pas hari kedua puasa, gue mimpin sesuatu yang gak bakal gue lupain seumur hidup gue. Di mimpi itu, gue lagi ada di kamar ayah waktu masih hidup. Tapi semua dindingnya retak, lantainya tergenang air asin, dan di tengah ruangan, ayah gue berdiri. Tapi wajahnya udah rusak, sebagian pipinya bolong, matanya gak ada. Dari lubang mata itu keluar air hitam, dan sisik-sisik muncul di lehernya. Dia bilang dengan suara pelan, maafkan aku, Le. Aku udah terlalu dalam, aku gak bisa balik. Tapi kamu masih bisa. Tutup pintunya. Jangan biarkan dia masuk lagi. Gue kebangun dengan keringat dingin dan napas ngos-ngosan. Jam di dinding nunjukin jam 2:47. Dan pas gue ngelirik ke kaki kasur, ada bekas tapak basah. Lagi. Akhirnya, malam keempat pun datang. Gue dan Pak Ustaz berkumpul di tanah lapang dekat sungai belakang kampung. Tempat ini katanya dulunya sering dipakai buat ritual bersih desa zaman dulu. Gue disuruh duduk di tengah lingkaran garam dan daun kelor. Pak Ustaz mulai bacain doa. Anggi langsung berubah. Nggak kenceng, tapi dinginnya nusuk banget. Gue disuruh pejam mata, dan sekali lagi, gue ngerasain bumi di bawah gue bergeser. Waktu gue buka mata, gue ada di tempat yang nggak bisa gue gambarin dengan logika manusia. Laut ada di atas kepala gue, dan langit ada di bawah. Tapi semuanya kayak kebalik. Di kejauhan, ada gerbang besar dari karang laut, menjulang tinggi, tertutup kabut. Di depan gerbang itu, dia udah nunggu. Sosok perempuan yang selama ini hadir. Di mimpi-mimpi gue kali ini dia nggak senyum. Wajahnya datar. Tapi mata itu mesai sama. Mata yang bisa bikin lo ngerasa telanjang tanpa perlu buka baju. Kenapa kamu datang lagi? Suaranya datar. Gue mau nutup pintunya. Gue mau ini banner-banner selesai. Jawab gue dengan suara bergetar. Dia mendekat pelan. Tubuh bagian bawahnya melata di atas air, nggak meninggalkan gelombang. Kamu udah kasih darahmu. Perjanjian sudah lunas, tapi kamu juga udah bukain pintu. Dan kamu nggak bisa tutup pintu yang bukan milikmu. Gue nggak ngerti maksudnya. Tapi tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menunjuk dada gue. Dan di situ, muncul cahaya merah kecil. Titik kecil, tapi berdenyut. Itu jejakku, katanya. Selama kamu hidup, aku akan tahu di mana kamu. Aku akan melihat lewat mimpi. Aku akan mengintip lewat bayanganmu. Itu harga dari darahmu. Gitu. Langsung teriak.
Gue nggak mau. Gue nggak pernah minta ini. Gue cuma mau keluarga gue aman. Dia menatap gue lama, lalu dia bilang pelan, kalau begitu, kamu harus menyerahkan satu hal terakhir. Bukan darah, tapi nama. Nggak ngerti. Nama apa, nama kamu? Gue kaget, tapi gue mulai ngerti. Dalam banyak cerita kuno, nama adalah identitas. Dan kalau seseorang ngasih namanya sepenuhnya ke makhluk dari dunia lain, itu artinya dia menyerahkan kendali. Tapi kalau dia cabut namanya, dia bisa memutus hubungan. Aku akan lupakan nama itu. Kamu tak akan lagi jadi siopo-siopa di hadapanku. Tapi kamu juga nggak akan pernah bisa disebut dalam perjanjian manapun. Termasuk yang sudah diteken ayahmu. Itu pilihan terakhir gue. Dan akhirnya gue bilang dengan suara lantang, mulai malam ini, aku bukan Dharma anak Raji. Aku bukan bagian dari warisan itu. Aku hapus namaku dari ingatanmu, dari ikatanmu. Aku cuma manusia biasa. Dan kamu nggak punya hak apa-apa atas hidupku. Seketika tempat itu bergetar. Laut di atas kepala pecah seperti kaca. Gerbang karang mulai runtuh. Dan tubuh perempuan itu berubah. Cantiknya memudar. Wajahnya mulai retak. Sisiknya rontok. Dia berteriak nyaring. Tapi suaranya bukan suara manusia. Suara jeritan yang bisa bikin kuping pengang. Dan semua cahaya di tempat itu redup. Gue jatuh. Waktu gue bangun, gue udah ada di pinggir sungai. Pak Ustadz bantuin gue duduk. Wajah beliau pucat, tapi lega. Beliau bilang, kamu udah nutup pintunya, tapi tetap hati-hati. Kamu udah bukan orang biasa. Dan yang dari sana gak mudah lupa. Tapi satu hal pasti, sejak malam itu, gak ada lagi mimpi. Gak ada lagi suara air atau jejak pasir. Gue gak pernah dengar atau ngerasa dia ngintip lagi. Hidup gue jadi lebih hening. Bahkan kadang terlalu hening. Tapi gue nggak keberatan. Karena setelah semua yang terjadi, gue cuma pengen hidup normal. Tanpa bayangan, tanpa laut yang bisik-bisik tengah malam. Dan kalau suatu saat nanti, ada yang nanya soal ayah gue cuma bakal jawab pendek. Beliau pernah ambil jalan yang salah. Tapi dia juga pernah punya anak yang mutusin buat berhenti. Cerita itu mungkin nggak akan gue ceritain ke siapa-siapa. Tapi kalau lo denger suara air tengah malam, padahal nggak ada keran bocor, mungkin lo juga deket sama pintu itu. Dan kalau pintunya kebuka, gue harap lo cukup kuat buat nutupnya sendiri. Karena kadang, warisan paling berat bukan harta, tapi perjanjian yang nggak pernah lo bikin, tapi harus lo tebus dengan nyawa. Setelah semua yang gue lewatin, hidup pelan-pelan balik ke jalurnya. Tapi jalur itu udah bukan jalur yang sama kayak dulu. Gue tetap tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, makan di meja yang sama, tapi semuanya berasa beda. Bukan karena rumahnya berubah, tapi karena gue yang udah bukan orang yang sama. Sejak malam itu, malam di mana gue meninggalkan nama gue sendiri di dunia sana, sesuatu dalam diri gue kayak putus. Kayak ada bagian kecil dari jiwa gue yang gak ikut balik dari sana. Dan jujur, rasanya kosong. Tapi di balik rasa kosong itu, ada rasa tenang yang aneh. Gak ada lagi gangguan, gak ada suara air, gak ada jejak pasir, gak ada mimpi aneh. Gue tidur lebih nyenyak, makan lebih lahap, bahkan mulai bisa senyum lagi kalau ibu nyeritain hal-hal kecil sehari-hari. Tapi gue, THU, semua ini tenang karena gue udah ngelepas sesuatu yang penting, nama, identitas, dan kadang gue mikir, kalau suatu saat nanti gue mati, siapa yang bakal nyebut nama gue di kuburan? Karena sejak malam itu, nama Dharma udah bukan milik gue sepenuhnya. Legek, setiap kali orang manggil gue, entah kenapa rasanya kayak mereka manggil orang lain. Ibu sering nanya, kamu kenapa sekarang suka bengong, Le? Gue cuma senyum. Gak mungkin gue jelasin ke beliau kalau setiap kali dengar angin dari arah selatan, dada gue masih suka sesak. Atau waktu lihat anak-anak kecil main pasir di halaman, gue suka ngerasa kayak ombak laut manggil dari kejauhan. Beberapa bulan setelah itu, ada kabar yang bikin bulu kuduk gue berdiri lagi. Bukan soal kampung, bukan soal mimpi, tapi soal seseorang yang datang nyari gue. Seorang pemuda, kira-kira seumuran gue, datang dari luar kota. Dia bilang dia dari keluarga yang dulu pernah kerjasama sama ayah gue. Namanya Ginan. Orangnya sopan, ramah. Tapi dari matanya gue bisa lihat sesuatu yang nyaru. Kayak dia bawa cerita yang berat. Waktu kami duduk di teras rumah, dia langsung buka pembicaraan. Mas Dharma, atau maaf, apa masih boleh saya panggil begitu? Q kaget. Jarang banget orang asing manggil nama gue dengan nada kayak gitu. Gue udah denger semua cerita tentang ayah lo, bahkan tentang perjalanan lo ke selatan. Gue diam. Nggak nyangka cerita itu udah sampai keluar kampung. Aku juga ngerasa ada yang nggak beres sama keluarga gue.
Dan belakangan ini, aku juga mulai mimpi aneh. Gue ngeliatin dia lama, lalu nanya pelan, "Mimpi apa?" Dia jawab, "Aku mimpiin seorang perempuan setengah ular yang terus-terusan manggil namaku. Tapi yang lebih aneh, setiap pagi aku bangun, aku lupa siapa namaku. Kayak nama itu dirampas waktu aku tidur." Gue langsung gemetar. Aku kesini bukan cuma buat nyari bantuan, tapi aku rasa ini semua belum selesai. Mas, gue berdiri, kepala gue pusing tiba-tiba. Seolah-olah semuanya balik lagi ke titik awal. Dulu gue kira setelah nutup pintu itu, semuanya selesai. Tapi sekarang gue ngerti. Pintu itu memang udah gue tutup. Tapi dampak dari kebocoran sebelumnya masih nyebar. Perjanjian pesugihan bukan cuma salah satu orang, tapi soal sistem rantai, dan selama masih ada yang tahu caranya, selama masih ada yang nyari jalan pintas, maka nama dia masih akan dipanggil. Kinan cerita lebih lanjut. Kakeknya dulu juga pernah dengar soal perempuan dari Laut Selatan itu. Katanya, kakeknya pernah nemu potongan kulit ular kering di bawah ranjang waktu baru bangun tidur. Dan sejak itu, hidupnya berubah kayak mendadak, tapi tiap malam matanya kosong. Dan sekarang, Ginan merasa dirinya kayak ditandai. Dia sering ngelamun sendiri, bahkan pernah ngelakuin hal-hal yang dia nggak sadar, kayak kerasukan, tapi lembut, kayak dihipnotis. Waktu dia nunjukin bekas luka di dadanya, gue gemetar. Bekas itu bentuknya bulat kecil, kayak bekas luka bakar, dan warnanya kebiruan. Persis kayak bekas tetesan darah gue waktu dikasih ke dia dulu. "Mas Dharma, saya rasa saya bukan satu Satania yang ngerasain ini," katanya dengan suara pelan. "Saya rasa ada lebih banyak orang di luar sana yang pernah disentuh sama energi itu. Dan mereka mungkin nggak sadar kalau mereka udah dijerat." Gue nggak tahu harus jawab apa. Tapi dalam hati gue ngerasa ini semua nggak bakal selesai di gue. Dan mungkin jalan yang udah gue buka harus dijalanin terus. Akhirnya malam itu gue ngelakuin sesuatu yang belum pernah gue lakuin sebelumnya. Sejak semua kejadian itu, gue nulis. Gue tulis semua kejadian yang gue alamin dari awal. Dari perubahan ayah, gangguan di rumah, perjalanan ke selatan, sampai kehilangan nama gue sendiri. Gue tulis bukan buat nyari sensasi, bukan buat viral, tapi karena gue sadar, cerita ini nggak bisa gue kubur sendiri. Harus ada orang lain yang tahu, harus ada orang lain yang siap. Dan mungkin orang-orang kayak Ginan bisa bantu gue. Mungkin kami bisa kumpulkan cerita-cerita dari orang yang pernah ngalamin hal sama. Mungkin selama ini, semua yang ngalamin kejadian aneh itu nyimpan sendiri, takut dikira gila. Tapi kalau kita kumpulin, mungkin kita bisa ngerti polanya. Dan tahu, kita bisa bantu lebih banyak orang buat nggak jatuh ke lubang yang sama. Gue nyebarin tulisan itu secara anonim. Gue kasih judul, "Kalau kamu pernah mimpi laut tengah malam, mungkin kamu sudah terlambat." Tulisan itu viral. Banyak banget yang balas. Bukan cuma komentar receh, tapi kisah nyata. Dari pelosok Jawa sampai Sulawesi, ada yang ngaku pernah ketemu perempuan berbaju hijau di ujung sawah. Ada yang bilang neneknya dulu sering ngelamun sambil ngobrol sama putri laut. Ada juga yang bilang mereka pernah dikasih syarat aneh sebelum rezeki mendadak datang. Cerita-cerita itu jadi bukti bahwa dia belum sepenuhnya hilang, dan mungkin gak akan pernah. Tapi dari semua cerita yang masuk, ada satu yang bikin gue gak bisa tidur 3 malam. Seseorang ngirim email, gak ada nama, cuma satu kalimat. "Kamu mungkin udah nutup pintunya, tapi kamu lupa. Setiap pintu pasti punya kunci cadangan." Gue gak ngerti maksudnya, tapi sejak baca itu, gue mimpi lagi. Mimpi yang udah lama gak datang. Gue berdiri di pantai, tapi kali ini ada banyak orang di belakang gue, semua berdiri kaku, enggodip ke laut. Di ujung sana, sosok perempuan itu muncul lagi. Tapi bukan buat nyeret gue, dia cuma liatin, dan dia senyum. Tapi kali ini senyumnya beda. Bukan senyum menang, tapi senyum kayak orang yang puas karena masih bisa nyisa di dunia ini. Gue bangun dengan napas berat, dan tahu bekas luka di tangan gue berdarah lagi. Luka yang udah sembuh. Luka dari taring kecil dia waktu minta setetes darah gue dulu. Dan di dinding kamar, tertulis dengan pasir basah, "Kita belum selesai." Itulah cerita yang gak pernah gue sangka bakal terjadi dalam hidup gue sendiri. Tentang ayah gue, dan rahasia kelam yang akhirnya kebongkar ketika semuanya udah terlambat. Gue sadar, kadang manusia tergoda buat cari jalan cepat, tapi gak semua yang instan itu halal. Dan gak semua kekayaan itu datang dari pintu yang benar. Pesugihan itu nyata bro, perjanjiannya nyata. Tapi yang lo korbankan, bukan cuma nyawa, tapi juga ketenangan jiwa. Bahkan sampai lo mati semoga sorita. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita, atau keluarga kita, dibutakan oleh dunia. Sampai lupa bahwa yang kekal cuma akhirat.
Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka konten cerita horor nyata seperti ini. Dan buat lo semua yang punya kisah nyata, berbau mistis, urban legend, atau rahasia keluarga, kirim ke email di deskripsi ya. Siapa tahu cerita lo bisa gue angkat di video selanjutnya. Gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.